Oh, ini dudukannya kapal untuk botol itu ya. Untuk jenis kayunya ini Bu? Ini jati. Jati semua ya? Ini sono ini. Oh dua gitu, jenis, ada dua jenis ya, antara jati dan sono keling. Untuk peminatnya yang paling seneng yang apa Bu? Sono. Oh sono keling ya, karena ada teksturnya gitu ya. Nah ini sedang proses disemprot. Ini yang sono keling ya Pak nggih? Nah ini Pak Agungnya ini yang pembuat kerajinan kapal dalam botol ini. Ini bodi kapalnya sedang di finishing ini. Ini banyak banget karena ini pesanannya sangat laris lur. Nanti penyemprotan setengah hari dibalik, semprot sebaliknya lagi. Oh berarti ini semprotannya bolak-balik gitu ya, Pak? bolak-balik. Ini lur, botol-botol gantungan kunci dalamnya kapal ini. Ini bikinnya lebih Pak, lebih jelimet ini Pak. Kalau ini lebih susah atau gimana? Enggak, ini malah lebih mudah. Oh ini lebih mudah? Ya, karena perakitannya kapalnya ini enggak di dalam botol tapi di luar botol. Oh di luar botol perakitannya. Soalnya kan botolnya kecil, nanti kalau dirakit di dalam tambah rumit lagi. Ini mau dikirim kemana nih Pak Agung? Ini Pak Agung? Ini alhamdulillah kirim Makassar. Oh kirim ke Makassar ini ya. Oh ini kalau bedanya yang gede itu ngerakitnya di dalam, kalau ini di luar. Di luar nggih. Ya. Mau nempelin botol Mas. Oh berarti yang ini udah, proses ngelimi yang udah itu jadi, ya? Iya ngelem. Oh ini yang udah jadi ditempelin di botolnya ini ya. Oh ini. Wah nempelinnya kok sacet pas. Nah ini apa ini? Ini bodi kapal yang habis disemprot terus dari pengrajin dikasih tali depannya ini. Oh tadi yang nyemprot Pak Agung itu tadi. Iya. Terus depannya dikasih ini apa? Dikasih ruji kurungan sama ditali depannya. Ditali gini, ya? Sebelum itu kan dikasih staples dulu, dibor dikasih staples. Baru dikasih tiang nih yang depan. Ini berarti merakitnya itu ya Pak ya? Iya. Oh ini dilem juga nih. Ya. Semuanya dari itu Mas, pemborong. Semuanya kalau nggak diborongin nggak bisa ngejar target. Karena memang ya Pak, ini pekerjaan tangan nggak mesin ya Pak? Iya, permintaannya banyak. Kalau nggak diborongin semuanya nggak bisa ngejar target. Nah ini bikin apa nih Pak? Ini Pak ngetoki apa? Ini buat hiasan, buat nempelin di atas kapal. Oh, ibaratnya kayak rumah-rumahan. Oh ini rumah-rumah. Itu kayak seponati itu apa Pak ya? Iya. Oh itu rumah-rumahnya ini. Itu apa Pak Agung itu Pak Agung? Ini meja botolnya yang tadi habis disemprot. Habis tadi disemprot itu ya, Iya. habis di luar itu ya. Ini yang ini hasilnya kecil. Ini sono keling itu ya? Ya, sono keling. Nah ini pakainya sono keling. Ini yang besar-besar. Ini sisanya habis disemprot tadi nih. Jadi ukurannya beda-beda ya Pak? Beda-beda, tiap botol beda-beda. Ini yang besar, yang sama yang tanggung, sama yang kecil. Tempelin dudukan bodi kapal di dalam botol. Oh ini. Nanti hasilnya kayak gini. Ini buat tumpuan bodi kapalnya nanti. Oh gitu. Iya. Nah ini prosesnya masukinnya nih. Pakainya kayak supit itu. Nanti kalau sehabis 10 menit udah kering, baru bodi kapalnya ini dimasukin di dalamnya. Oh itu di dalamnya itu ya? Iya. Berarti ini yang paling susah itu yang ngerangkai apa Pak Agung? Yang merakit nanti masang layarnya. Oh layar itu susah banget ya? Ya susah. Soalnya benangnya harus satu. Kalau buang ke luar negeri itu harus rapi. Tiang harus rapi, lemnya nggak kelepotan, sama benangnya harus kencang-kencang, nggak kendor. Kalau kendor nanti kena komplain. Jadi pemesan itu raja, jadi berhak minta yang apa. Kalau minta yang Dewa Ruci ya bikin Dewa Ruci, yang pinisi ya pinisi, juga kasih tulisan apa enggak. Kayak gini kan tulisan Bahamas, ya. Ini luar negeri. Kalau besok Sabtu kirim ke Jogja, kalau enggak salah Jogja apa mana? Kemarin soalnya habis Turki soalnya. Proses mau merakit, ini bodi kapal yang habis ditempelin istriku tadi. Udah benar-benar kering, udah kencang ini bodi kapalnya. Ini mau mencoba dikasih layar.
layarnya juga khusus apa? Oh ini. Layarnya ini. Oh ini layar Dari kecil ini. Dari pengrajin semua, dari pemborong, semuanya main borong. Kalau nggak diborongin, dikerjakan orang nggak bisa ngejar target. Nih layarnya kecil-kecil banget nih. Oke, ini mulai. Kasih lem dulu tiap sudut-sudut layar. Ini benangnya pakai benang jahit nilon. Nah ini bagian sulit ini ya. Iya. Layar ditancepin, habis itu baru dibenangin. Wah, keahliannya itu mendanginya susah itu kelihatannya kok. Ini layar yang Langsung. kedua, yang depan. Alatnya juga khusus tuh ya Pak ya, Khusus. untuk narik benang tuh ya. Ini kalau ahlinya cepat ini. Ini tadi pelan-pelan, soalnya Oh, diambil diambil gambarnya, kalau enggak gambar. Kalau cacat-cacat enggak ya. ya cepat. Paling enggak itu satu botol 50 detik itu maksimal sekali. Habis ini udah selesai, nanti dikasih layar depannya sama istriku. Gitu ya. Jadi yang sulit tadi yang Masang layar sama narik benang tadi ya, ya? narik benangnya. Ini benangnya harus kencang. Ini benangnya kan kencang. Kalau enggak kencang, nanti kendor-kendor bisa dapat komplain nanti. Nah, ini lur. Alatnya cuma Cara sederhana. merangkai alatnya sederhana ini, kayak supit. Supitnya pakai bambu. Nah, supitnya pakai bambu. Handmade semua ini. Iya. Ini apa ini, ruji atau Ini apa nih, ruji Pak? sepeda. Oh, ruji sepeda dibikin apa itu? Dibikin melengkung. Melengkung runcing gitu ya, Pak? Iya. Pengguntingan layar. Pengguntingan layar. Terus ditempelkan di kapal yang tadi dirakit. Ini jadinya kapal udah Loh, sempurna. sulapan ini. Tinggal nanti ngasih tutupnya di tali. Oh, pakai kayu itu ya, Iya. kayu sama benang. itu Jadinya kayak gini. Kalau udah Nah, dikasih jadi tutup, kayak dikasih benang, baru ditempelin di meja botolnya. Jadinya kayak gini. ya. Jadi kesan klasiknya ada Iya. ya, Pak ya. Lur, Sempurna satset nih. nih. Jadinya kayak gini nanti. Botol yang susah, harganya yang paling mahal itu botol dari luar. Jadi susahnya itu pemasangannya juga anu Iya, ya. perakitannya kan supitnya nggak bisa menjangkau karena botolnya terlalu panjang. Ini belum botol yang Jack Daniel sama yang Red Label kotak itu botolnya itu tambah sulit lagi bikinnya. Oh, itu yang kotak itu malah lebih sulit ini. Ini lebih sulit karena satu agak lebih panjang lagi. Ini supitnya cuma segini. Nanti yang masang benangnya juga tambah susah lagi karena terlalu panjang. Motong benangnya, masang layarnya juga sulit karena supitnya cuma segini. Sejarahnya pripun, Pak, sejarahnya? Awalnya kok punya ide pembuatan ini, Pak? Ini kan kelihatannya wangel banget orang awam lihatnya. Monggo. Awal mula aku bikin miniatur kapal dalam botol itu Mas karena berdasar ekonomi. Karena aku orang nggak punya, orang biasa, orang miskin kan aku dulu penjual kerupuk, penjual tahu sama tempe bungkus.
karena kebutuhan ekonomi banyak orang yang hajatan, yang ada perlu, terus pemasukan kok kayak kurang. Terus aku cari hiburan di Malioboro, kok tahu-tahu ada kapal, terus aku beli salah satu, terus aku coba sendiri, aku ukur, botol ndak aku pecah, tapi aku cuman ukur pakai garisan. Terus aku coba bikin kapal, bikin layar, aku coba, alhamdulillah jadi. Terus tak pasang di Malioboro. Alhamdulillah di Malioboro sama Prambanan itu banyak pedagang yang menerima hasil kerajinanku ini, Mas. Sampai sekarang pun alhamdulillah banyak yang pesen. Nah, pas bikinnya awal-awalnya kan anu ya Pak Agung ya. Setelahnya uji cobanya kan berulang kali ya, gagal. Iya. Lah monggo cerita Pak. Awal mulanya itu aku merakitnya kayak tadi itu satu botol itu aja 1,5 jam. Karena aku bikinnya harus jadi yang benar-benar barang bagus. Nantinya kalau udah jadi aku nggak menjual barang, tapi aku menjual kualitas. Jadi semprotannya meja sama bodi kapal sama tutupnya harus benar-benar semprotannya itu melaminnya tebal sama mengkilat. Terus layarnya itu benangnya juga harus kencang, lemnya nggak kelepotan, Mas. Kualitasnya harus bagus. Suka dukanya kalau pas kita lagi nyemprot cuaca mendung, nggak bersahabat, jadinya itu produknya nggak bisa mengkilat, jadinya ngedop. Terus yang kedua nanti kalau botol gini kayak kemarin itu pas lagi musim-musimnya ikan cupang, itu botol dari harga ibaratnya 2.000 lah jadi 5.000. Botol jadi sulit, jadi mahal. Sistem promosinya gimana nih Pak Agung? Promosi dulu aku pemasaran pertama di Malioboro sama Prambanan. Alhamdulillah pedagang sana itu banyak pengepul luar kota yang minta barang di Malioboro. Terus kok ini barang dari mana? Lanjutnya itu pedagang Malioboro apa Prambanan ngasih nomor ke pengepul luar kota itu. Terus pengepul pada ke sini. Jadinya terus banyak pesanan dari luar kota. Alhamdulillah. Itu belum luar kota aja, luar negeri pun yang sering itu Turki sama Bahamas. Itu Amerika kalau tidak salah itu tiap bulan pasti. Ya mudah-mudahan nanti harapan kedepannya aku punya karyawan lebih banyak, jadi bisa ngejar target orderan lokal ataupun luar kota, luar pulau, luar negeri bisa terkejar. Juga mudah-mudahan nanti aku bisa bikin produk lagi kayak kapal pinisi yang di luar botol sama produk-produk lain. Itu udah punya gambaran sendiri untuk kedepannya.